Laut kita yang luas dan biru selalu jadi sahabat setia. Dia menyerap panas berlebih dan karbon dioksida dari aktivitas kita, melindungi kita dari perubahan iklim yang lebih parah. Tapi di balik ketenangannya, ada perubahan besar yang sedang terjadi, sesuatu yang tak kasat mata namun sangat berbahaya, pengasaman laut. Ini adalah ancaman senyap yang bisa mengubah wajah kehidupan di bumi selamanya. Jadi, apa sebenarnya pengasaman laut itu? Simpelnya, ini adalah proses di mana air laut kita menjadi semakin asam. Ini bukan berarti laut akan berubah jadi cuka, ya. Ini adalah perubahan kimia halus yang terjadi ketika laut menyerap karbon dioksida atau CO dari atmosfer. Laut kita ini ibarat spons raksasa. Dia menyerap sekitar sepertiga emisi karbon yang kita hasilkan setiap hari. Tanpa perannya sebagai penyangga iklim, pemanasan global yang kita rasakan sekarang pasti sudah jauh lebih ekstrem. Tapi, penyerapan ini ada harganya. Secara kimia, prosesnya begini. Saat CO larut dalam air laut, ia bereaksi dan membentuk asam karbonat. Asam inilah yang kemudian melepaskan ion hidrogen, membuat air laut jadi lebih asam dan menurunkan tingkat pH-nya. Yang lebih parah, proses ini juga mencuri ion karbonat yang sangat dibutuhkan oleh banyak organisme laut untuk membangun cangkang dan kerangka mereka. Seberapa cepat ini terjadi? Para ilmuwan mengatakan, laju pengasaman laut saat ini adalah yang tercepat dalam jutaan tahun terakhir. Sejak era revolusi industri, pH permukaan laut global sudah turun sekitar 0,1 unit. Kedengarannya kecil, kan? Tapi skala pH itu logaritmik, artinya perubahan kecil ini setara dengan peningkatan keasaman sekitar 30%. Ini adalah perubahan masif bagi ekosistem yang telah stabil selama ribuan tahun. Salah satu korban utamanya adalah terumbu karang. Bayangkan terumbu karang sebagai kota metropolitan di bawah laut. Dengan berkurangnya ion karbonat, karang jadi kesulitan membangun kerangka kalsium karbonatnya. Mereka jadi tumbuh lebih lambat, lebih rapuh, dan lebih rentan terhadap kerusakan. Ini ancaman serius bagi seluruh ekosistem laut tropis yang bergantung pada terumbu karang sebagai rumah dan sumber makanan. Dampaknya tidak berhenti di situ. Organisme lain seperti kerang, tiram, kepiting, dan bahkan plankton mikroskopis yang menjadi dasar rantai makanan laut juga sangat terdampak. Mereka kesulitan membentuk cangkang pelindungnya, pertumbuhan mereka terhambat, dan kemampuan reproduksinya menurun. Ketika dasar rantai makanan goyah, efeknya akan merambat ke atas, hingga ke ikan besar, mamalia laut, dan akhirnya, manusia. Bagi kita, ini berarti ancaman nyata terhadap ketahanan pangan dan ekonomi. Jutaan orang di seluruh dunia, terutama di komunitas pesisir, bergantung pada perikanan sebagai sumber protein dan mata pencaharian utama. Penurunan populasi ikan dan kerang akibat pengasaman laut bisa menyebabkan krisis ekonomi dan sosial yang parah. Penting juga untuk membedakan antara pengasaman laut dan pemanasan laut. Keduanya adalah saudara kembar jahat dari perubahan iklim. Pemanasan laut menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching, di mana karang mengusir alga simbiotik yang memberinya warna dan makanan. Sementara itu, pengasaman laut melemahkan struktur kerangka karang dari dalam. Jadi, karang diserang dari dua sisi, dipanaskan hingga kelaparan, dan diasamkan hingga rapuh. Kombinasi keduanya sangat mematikan. Wilayah mana yang paling rentan? Tentu saja laut tropis yang menjadi rumah bagi terumbu karang. Tapi, perairan dingin di kutub juga sangat berisiko. Air dingin secara alami bisa menyerap lebih banyak CO, sehingga proses pengasaman di sana bisa terjadi lebih cepat. Ini mengancam ekosistem unik seperti di Arktik dan Antartika. Semua ini bukan sekadar teori, ya, bukti ilmiahnya sangat kuat. Para ilmuwan telah melakukan pengukuran pH laut selama puluhan tahun dan melihat tren penurunan yang jelas. Eksperimen di laboratorium dan di lapangan juga secara konsisten menunjukkan bagaimana organisme laut merespons negatif terhadap air yang lebih asam. Ada kesepakatan ilmiah yang solid di seluruh dunia bahwa pengasaman laut itu nyata, disebabkan oleh manusia, dan berbahaya. Ada beberapa kesalahpahaman umum. Misalnya, beberapa orang berpikir laut akan jadi sangat asam seperti jus lemon. Tidak, masalahnya bukan pada level keasaman ekstrem, tapi pada pergeseran keseimbangan kimia yang sangat cepat sehingga kehidupan laut tidak punya waktu untuk beradaptasi. Dampaknya bersifat jangka panjang dan terus menumpuk seiring waktu. Pertanyaan besarnya, apakah ini bisa dihentikan? Jawabannya, ya, tapi tidak mudah.
Solusi paling mendasar dan satu-satunya yang benar-benar efektif adalah mengurangi emisi karbon dioksida secara drastis dan global. Kita harus beralih dari bahan bakar fosil ke energi bersih dan terbarukan. Selain itu, kita juga bisa membantu dengan melindungi dan merestorasi ekosistem pesisir seperti hutan bakau dan padang lamun, yang bisa menyerap karbon dan melindungi garis pantai. Setiap dari kita punya peran. Kita bisa mulai dengan mengurangi jejak karbon pribadi kita, hemat energi, gunakan transportasi publik, kurangi sampah. Kita juga bisa mendukung kebijakan pemerintah yang pro lingkungan dan menyebarkan kesadaran tentang isu ini kepada orang-orang di sekitar kita. Edukasi adalah kunci. Jika kita tidak bertindak, masa depan laut kita akan suram. Kita akan melihat kerusakan ekosistem yang masif, hilangnya keanekaragaman hayati yang tak tergantikan, dan dampak sosial ekonomi yang parah bagi manusia. Laut yang tadinya penuh warna dan kehidupan bisa berubah menjadi lebih sepi dan sunyi. Namun, masih ada harapan. Ilmu pengetahuan terus berkembang, memberi kita pemahaman yang lebih baik dan solusi inovatif. Upaya konservasi dan perlindungan laut di berbagai tempat telah menunjukkan hasil yang positif. Ini membuktikan bahwa jika kita berusaha, alam bisa pulih. Waktu kita masih ada, tapi jendela kesempatan itu semakin menyempit setiap harinya. Laut kita mungkin tampak tak terbatas dan perkasa, tapi kenyataannya ia sangat sensitif terhadap apa yang kita lakukan di darat. Menjaga kesehatan laut bukan hanya tentang menyelamatkan ikan atau terumbu karang. Pada akhirnya, ini adalah tentang menjaga sistem pendukung kehidupan di planet ini. Menjaga laut berarti menjaga masa depan kita semua. Tapi, tahu nggak? Di balik semua keindahan itu, ada perubahan tak terlihat yang sedang terjadi, ancaman senyap bagi kehidupan di bumi. Kita menyebutnya pengasaman laut atau acidifikasi laut. Kalau pemanasan global itu masalah yang sering kita dengar, pengasaman laut ini adalah saudara kembarnya yang lebih pendiam tapi sama bahayanya. Jadi, apa sih sebenarnya pengasaman laut itu? Simpelnya, ini adalah proses meningkatnya tingkat keasaman air laut. Ini terjadi karena lautan kita yang luas ini menyerap sekitar sepertiga dari seluruh karbon dioksida atau CO yang kita hasilkan dari aktivitas manusia, seperti dari pabrik, kendaraan, dan pembakaran bahan bakar fosil. Mungkin kamu bertanya, kenapa laut menyerap CO? Karena laut berperan sebagai penyangga iklim alami planet kita. Laut membantu mengatur suhu bumi dengan menyerap panas dan CO. Tanpa kemampuan luar biasa laut ini, pemanasan global yang kita rasakan sekarang bisa jadi jauh lebih parah dan lebih cepat. Laut adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam krisis iklim. Namun, setiap pahlawan punya batas kemampuannya. Ketika CO larut di dalam air laut, terjadi reaksi kimia sederhana yang menghasilkan asam karbonat. Asam inilah yang kemudian menurunkan pH air laut, membuatnya jadi lebih asam. Pada saat yang sama, proses ini juga mengurangi ketersediaan ion karbonat, sebuah zat yang sangat krusial. Seberapa cepat perubahan ini terjadi? Menurut para ilmuwan, laju pengasaman laut saat ini adalah yang tercepat dalam jutaan tahun terakhir. Sejak era revolusi industri dimulai, rata-rata pH permukaan laut global sudah turun. Mungkin kedengarannya kecil, ya, tapi dalam skala kimia laut, perubahan kecil ini punya dampak biologis yang luar biasa besar bagi kehidupan di dalamnya. Salah satu korban paling terkenal dari pengasaman laut adalah terumbu karang. Ingat ion karbonat yang tadi berkurang? Nah, ion ini adalah bahan bangunan utama bagi karang untuk membentuk kerangka kalsium karbonat mereka yang keras. Ketika ion karbonat langka, karang jadi sulit membangun rumahnya. Akibatnya, terumbu karang menjadi lebih rapuh, pertumbuhannya melambat, dan lebih rentan terhadap kerusakan. Ini adalah ancaman serius bagi seluruh ekosistem laut tropis yang bergantung pada terumbu karang sebagai rumah dan tempat mencari makan. Tapi bukan hanya karang yang menderita, banyak organisme laut lainnya juga sangat terdampak. Makhluk-makhluk bercangkang seperti kerang, tiram, dan bahkan plankton mikroskopis yang menjadi dasar jaring makanan laut, semuanya kesulitan membentuk cangkang dan kerangka mereka. Pertumbuhan dan kemampuan reproduksi mereka terganggu, yang pada akhirnya bisa merusak seluruh rantai makanan laut. Dari plankton kecil hingga paus raksasa, semuanya saling terhubung. Efek dominonya sampai juga ke kita, manusia. Ketika populasi ikan dan kerang menurun, hasil tangkapan nelayan juga ikut turun. Ini bukan hanya masalah ekonomi bagi jutaan orang yang hidupnya bergantung pada laut, tapi juga ancaman serius terhadap ketahanan pangan global.
Banyak komunitas pesisir di seluruh dunia mengandalkan laut sebagai sumber protein utama mereka. Penting juga untuk membedakan antara pengasaman laut dan pemanasan laut. Keduanya adalah masalah berbeda, tapi saling terkait dan sama-sama disebabkan oleh emisi CO. Pemanasan laut menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching, di mana karang mengusir alga yang hidup di jaringannya dan menjadi putih. Sementara itu, pengasaman laut melemahkan struktur kerangka karang itu sendiri, membuatnya lebih sulit untuk pulih dari pemutihan atau kerusakan lainnya. Jadi, karang diserang dari dua sisi sekaligus. Ada beberapa wilayah di dunia yang lebih rentan terhadap dampak pengasaman laut. Laut tropis dengan ekosistem terumbu karangnya adalah salah satu yang paling berisiko. Selain itu, perairan kutub, seperti di Arktik dan Antartika, juga sangat rentan karena air dingin secara alami bisa menyerap lebih banyak CO. Wilayah pesisir yang sudah mengalami tekanan tinggi dari polusi dan aktivitas manusia juga menghadapi risiko yang lebih besar. Semua ini bukan sekadar teori atau spekulasi. Bukti ilmiahnya sangat kuat. Para ilmuwan telah melakukan pengukuran pH laut jangka panjang selama puluhan tahun, dan datanya menunjukkan tren penurunan yang jelas. Eksperimen di laboratorium dan di lapangan juga secara konsisten menunjukkan bagaimana organisme laut merespons air yang lebih asam. Ada kesepakatan ilmiah yang sangat solid di tingkat global bahwa pengasaman laut itu nyata, disebabkan oleh manusia, dan dampaknya berbahaya. Ada beberapa mitos atau kesalahpahaman yang perlu kita luruskan. Ketika kita bicara pengasaman, bukan berarti laut akan berubah menjadi kolam asam seperti di laboratorium kimia. Air laut secara alami bersifat basa. Istilah pengasaman merujuk pada arah perubahannya, yaitu menuju kondisi yang kurang basa, atau lebih asam dari kondisi normalnya. Masalah utamanya adalah perubahan keseimbangan kimia yang terjadi begitu cepat, sehingga kehidupan laut tidak punya cukup waktu untuk beradaptasi. Dampaknya bersifat jangka panjang dan terus terakumulasi seiring waktu. Pertanyaan besarnya, apakah pengasaman laut bisa dihentikan atau dibalikan? Jawabannya ya, tapi butuh usaha besar. Solusi paling mendasar dan paling penting adalah mengurangi emisi karbon dioksida secara drastis. Inilah akar masalahnya. Selain itu, kita juga perlu melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir seperti hutan bakau dan padang lamun, karena mereka bisa membantu menyerap karbon secara lokal. Para ilmuwan juga sedang meneliti berbagai teknologi baru, meski sebagian besar masih dalam tahap awal. Lalu, apa peran kita sebagai individu dan masyarakat? Banyak. Kita bisa mulai dengan mengurangi jejak karbon pribadi kita, misalnya dengan menghemat energi, menggunakan transportasi publik, atau mengurangi limbah. Yang tidak kalah penting adalah mendukung kebijakan lingkungan yang kuat di tingkat lokal dan nasional, serta memilih pemimpin yang peduli terhadap isu ini. Menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik juga merupakan langkah krusial. Semakin banyak orang yang paham, semakin besar tekanan untuk bertindak. Coba kita bayangkan masa depan laut jika kita tidak melakukan apa-apa. Kita akan melihat kerusakan ekosistem laut yang masif dan mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Hilangnya keanekaragaman hayati secara besar-besaran. Dan pada akhirnya, dampak yang sangat signifikan bagi kesejahteraan manusia, mulai dari ekonomi hingga ketersediaan pangan. Tapi, masih ada harapan. Ilmu pengetahuan terus berkembang, memberi kita pemahaman yang lebih baik dan solusi-solusi potensial. Di beberapa tempat, upaya perlindungan kawasan konservasi laut telah menunjukkan hasil yang positif, membuktikan bahwa ekosistem bisa pulih jika diberi kesempatan. Waktu kita memang terbatas, tapi jendela kesempatan untuk bertindak masih terbuka. Laut mungkin tampak begitu luas, begitu kuat, dan tak terkalahkan. Tapi kenyataannya, laut adalah sistem yang sangat sensitif terhadap perubahan yang kita ciptakan. Menjaga kesehatan laut bukan hanya tentang menyelamatkan ikan atau terumbu karang. Pada akhirnya, menjaga laut berarti menjaga sistem pendukung kehidupan di planet ini, menjaga masa depan kita sendiri. Tahukah kamu, wilayah mana yang paling rentan terhadap pengasaman laut? Jawabannya adalah laut tropis dengan terumbu karangnya yang indah, dan juga perairan kutub yang dingin. Daerah tropis jadi rentan karena ekosistem terumbu karangnya sangat sensitif terhadap perubahan pH. Sedikit saja lebih asam, kerangka kalsium karbonat mereka mulai larut. Sementara itu, air dingin di kutub secara alami bisa menyerap lebih banyak CO, sehingga proses pengasamannya berjalan lebih cepat. Wilayah pesisir yang sudah tertekan oleh polusi dan aktivitas manusia juga masuk dalam daftar teratas. Bukti ilmiah tentang pengasaman laut ini sangat kuat dan tidak bisa dibantah.
Para ilmuwan telah melakukan pengukuran pH laut secara konsisten selama puluhan tahun dan datanya menunjukkan tren penurunan yang jelas. Selain itu, ada banyak sekali eksperimen di laboratorium dan lapangan yang membuktikan bagaimana organisme laut bereaksi terhadap air yang lebih asam. Hasilnya selalu sama, pertumbuhan terhambat, cangkang melemah, dan tingkat kelangsungan hidup menurun. Ini bukan lagi sekadar teori, tapi sebuah kesepakatan ilmiah global yang didukung oleh ribuan penelitian. Sekarang, mari kita bahas beberapa mitos yang sering beredar. Ada yang bilang, laut kan basah, tidak mungkin jadi asam seperti cuka. Ini salah paham. Istilah pengasaman bukan berarti laut akan berubah menjadi kolam asam sulfat. Masalahnya adalah pergeseran dari kondisi alaminya yang sedikit basah menjadi kurang basah. Skala pH itu logaritmik, jadi perubahan kecil sekalipun, misalnya dari 8,2 menjadi 8,1, sebenarnya mewakili peningkatan keasaman sekitar 30%. Dampaknya mungkin tidak terlihat dalam semalam, tapi bersifat jangka panjang dan akumulatif, merusak ekosistem secara perlahan tapi pasti dari generasi ke generasi. Pertanyaan besarnya, apakah proses ini bisa dihentikan? Jawabannya, ya, tapi tidak mudah. Akar masalahnya adalah emisi karbon dioksida. Jadi, solusi paling mendasar adalah mengurangi emisi CO secara drastis di seluruh dunia. Ini berarti beralih ke energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan menghentikan deforestasi. Selain itu, kita juga perlu melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir seperti hutan bakau dan padang lamun, karena mereka bisa menyerap karbon dan menjadi benteng alami bagi laut. Sementara itu, para ilmuwan terus meneliti teknologi penyerapan karbon, meskipun sebagian besar masih dalam tahap pengembangan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Banyak. Pertama, kurangi jejak karbon kita. Gunakan transportasi publik, hemat listrik di rumah, kurangi konsumsi daging, dan pilih produk yang ramah lingkungan. Kedua, dukung kebijakan pemerintah dan perusahaan yang pro lingkungan. Suara kita sangat berarti untuk mendorong perubahan dalam skala yang lebih besar. Ketiga, dan ini yang paling penting, sebarkan kesadaran, edukasi diri sendiri, keluarga, dan teman-teman tentang masalah ini. Semakin banyak orang yang paham, semakin besar tekanan untuk bertindak. Coba kita bayangkan masa depan laut jika kita tidak melakukan apa-apa. Terumbu karang yang berwarna-warni akan menjadi puing-puing putih yang rapuh. Spesies kerang, tiram, dan plankton yang menjadi dasar rantai makanan akan punah. Akibatnya, populasi ikan akan anjlok, mengancam ketahanan pangan jutaan orang yang bergantung pada laut. Keanekaragaman hayati yang luar biasa akan hilang selamanya, dan laut yang tadinya penuh kehidupan akan menjadi lebih sunyi. Dampak ekonominya pun akan sangat besar, terutama bagi komunitas nelayan dan industri pariwisata bahari. Tapi, jangan putus asa, masih ada harapan. Ilmu pengetahuan terus berkembang, memberi kita pemahaman yang lebih baik dan solusi-solusi inovatif. Di banyak tempat, upaya perlindungan kawasan konservasi laut telah menunjukkan hasil positif. Ekosistem yang sehat terbukti lebih tahan terhadap perubahan. Ini menunjukkan bahwa jika kita memberinya kesempatan, alam punya kemampuan luar biasa untuk pulih. Waktu kita memang terbatas, tapi jendela kesempatan untuk bertindak masih terbuka. Setiap aksi, sekecil apapun, akan berarti. Sebagai penutup, laut memang tampak begitu luas, kuat, dan tak terkalahkan. Namun, kenyataannya, ia adalah sistem yang rapuh dan sangat sensitif terhadap apa yang kita lakukan di darat. Kimia laut yang seimbang adalah fondasi bagi kehidupan di dalamnya, dan juga bagi stabilitas iklim planet kita. Menjaga kesehatan laut bukan hanya soal menyelamatkan ikan atau terumbu karang. Pada akhirnya, ini adalah tentang menjaga masa depan kehidupan kita sendiri di bumi. Mari kita jaga rumah biru kita bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar. Sampai jumpa di video berikutnya.